Mbak, aku pengen nanya tentang jawaban jawaban. Jawaban istikharah. Misalnya kita udah minta dimudahkan jika itu yang terbaik, maka dijauhkan jika tidak baik. Setelah itu semuanya dimudahkan, maka aku kira pilihan itu yang terbaik. Lama-lama ternyata itu tuh jadi toksik banget. Nggak tahan. Jadi kadang aku tuh kepikiran aja, Mbak, apakah ada yang salah sama doaku ketika istikharah atau itu ujian? Menarik karena gue yakin banget banyak yang mempertanyakan tentang ini. Sobat teman-teman yang masih mencari-cari jawaban, barangkali nih kisah atau opini gue atau poh gue bisa sedikit ngasih lo clue lah ya. Oh ya, buat teman-teman yang udah nungguin gue, terima kasih banyak. Alhamdulillah barokallah, ya kan, gue ditunggu-tunggu. Biasanya rutin, ini kenapa belang bentong ya kan uploadnya, sesempatnya aja ya, mohon dimaklumi. Terima kasih atas pengertiannya. But anyway teman-teman, yakinlah walaupun gue mungkin jarang upload, doa gue selalu nyertain lo. Percaya deh, masa gak kerasa sih? Gue doain lo loh. Walaupun kita gak kenal, tapi gue yakin kita satu tujuan ya. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Balik lagi soal tadi, kita akan ngomongin tentang istikharah ya kan, jawaban istikharah. Nanti gue share juga episode yang terkait dengan itu, karena sebenarnya gue udah sempet share itu juga, beberapa episode yang terkait dengan istikharah. Gue akan share insya Allah di description box. Jadi lu udah punya keinginan, lu udah punya tujuan, tapi lu takut sebenarnya ini yang diridhoi Allah atau enggak nih gitu kan. Dan redaksional doa itu, doa istikharah menurut gue tuh indah banget, karena seolah-olah kita tuh mendekat ke Allah. Kita minta pendapatnya Allah gitu loh. Redaksional doa istikharah itu adalah, ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmumu. Aku mohon kekuasaanmu untuk mengatasi persoalanku dengan kemahakuasaanmu, dan aku mohon anugerahmu yang maha agung. Sesungguhnya engkau maha kuasa sedang aku tak kuasa. Engkau mengetahui sedang aku tidak mengetahui. Dan engkau maha mengetahui hal yang gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa urusan ini baik untuk agama, kehidupan dan akhir urusanku, maka takdirkanlah ia untukku. Mudahkanlah ia untukku, kemudian berkahilah ia untukku. Tapi jika engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk untuk agama, kehidupan dan akhir urusanku, maka jauhkan ia dariku dan jauhkan aku darinya. Takdirkanlah yang terbaik untukku dimanapun itu, kemudian jadikanlah aku ridho dengannya. Sebenarnya ada kata kuncinya di situ ya. Kata kuncinya adalah, intinya ya, pada intinya adalah semua itu akan terjadi sesuai dengan kehendaknya Allah. Ya. Dan kita dibuat ridho dengan apapun itu. Jadi sebelum gue jawab, gue akan cerita terlebih dahulu pengalaman gue. Pengalaman gue adalah dulu gue mendapatkan offering letter dari perusahaan lain di saat gue masih bekerja. Nah waktu itu gue tuh kayak ngebet banget dengan perusahaan baru ini. Long story short, pada singkat ceritanya gue akhirnya memilih perusahaan itu. Dulu itu maksudnya hati gue mudah atau mantap atau enggak, kadang gue punya keinginan itu gitu loh maksudku. Jadi kadang-kadang gue takutnya ini karena ambisi pribadi gue atau gimana gitu. Apakah ini mantap karena ambisi gue atau mantap karena memang setenang itu gue karena doa gue. Gak ngerti. Tapi pada intinya yang terjadi, yang kejadian, takdirnya gue adalah pindah dari perusahaan yang lama ke perusahaan yang baru. Itu dulu ya. Bahwa ada takdir di situ. Kalau takdir itu sudah terjadi, berarti itu yang terbaik, ya. Oke? Gak usah overthinking. Yang sudah terjadi lu sesali lah, lu salah apalah, lu dosa apa, lu salah doa lah. Enggak. Basic dasar rumusannya, kalau misalkan itu sudah terjadi, berarti itu yang terbaik. Allah gak mungkin menakdirkan sesuatu kecuali itu terbaik buat lo di saat itu. Paham? Nah, yang belum terjadi mungkin akan menjadi evaluasi kembali, ya kan? Kan sholat istikharah itu
bukan sekali seumur hidup. Setiap kali lu punya keinginan, kegelisahan, istikharah lagi gitu. Ya semudah itu sih gue. Lanjut. Nah waktu itu awalnya terlihat menyenangkan ya kan. Tapi lambat laun mulai toksik nih perusahaan sama atasan-atasan gua. Atasan gua sih. Ya mungkin bukan salah mereka ya, bukan salah mereka. Namanya orang manusia punya karakternya sendiri-sendiri ya kan. Gua nggak pengen nyalahin mereka juga, tapi intinya gua nggak cocok. Nah mungkin kata-kata yang tepat adalah pada intinya gua nggak cocok sama mereka, sama perusahaan inilah. In a whole way ya, bukan 1-2 orang person, enggak, in a whole way, termasuk sistemnya, ininya, anunya gitulah. Yang membuat gue tuh jadi ngeluh-ngeluh mulu. Gue sampai merasa kayak terlalu banyak yang gue korbanin. Itu berjalan kurang lebih 3 bulanan setelah gue di sana. Dan percaya atau nggak percaya, bahkan gue sempet nangis dalam doa gue. Saking gue tuh simpelnya gue nggak betah gitu. Waktu itu gue tetap berprasangka bahwa ya ini yang terbaik gitu. Sampai di titik ini terbaik, bukan berarti kita harus stay sama perusahaan ini selamanya loh. Enggak. Itu salah konsep kalau kayak gitu. Jadi bukan sekali istikharah terus itu akan seterusnya begitu. Enggak gitu. Itu namanya enak banget ya, sekali istikharah terus gak pernah diuji selamanya. Terus gak pernah belok-belok lagi, gak pernah ketemu tikungan lagi, gak pernah ketemu persimpangan jalan lagi. Kok enak. Kok enak banget hidup loh. Iya kan? Sama ketika orang nih istikharah terus nikah, ya kan? Apakah mereka nggak akan cerai? Nggak juga. Apakah ketika bercerai berarti istikharahnya yang salah? Enggak. Itu konsep kita aja yang salah, ya kan? Artinya ketika dia mau menikah, dia istikharah itu udah betul secara prosedur. Lu menikah itu takdir yang terbaik di saat itu. Dan pasti akan ada persimpangan jalan lagi. Lu istikharah lagi. Ternyata dilalah ya qadarullah. Kamu mantap untuk bercerai. Dan bercerai setelah istikharah sudah betul. Dan itu sudah yang terbaik. Simple. Jalani takdir Allah, ridho dengan takdir Allah. Hal-hal yang harus kita fokuskan tuh itu. Gak usah mikirin, apakah salah kemarin? Enggak, itu godaan setan. Oke? So waktu itu gue istikharah lagi. Ya kan, karena dalam hati gue kayak gini, duh ya Allah, saya gak betah. Sesederhana itu, saya gak betah, saya gak cocok. Saya istikharah lagi, dan istikharah yang berikutnya itu tuh gak cuma sekali. Hampir rutin gue istikharahin. Sampai akhirnya gue mantep untuk keluar. Jadi sampai kepada titik kemantapan untuk keluar. Ya kan gue pengen keluar nih karena udah gak betah ya kan. Jadi gue istikharah. Nah makin istikharah gue makin mantep kan. Hatinya maksudnya, gue makin mantep hatinya. Dan gue ikhtiarin untuk keluar. Contohnya kayak mulai nyari-nyari kerjaan. Contohnya mulai berpikir bisnis apa. Kayak gitu-gitu loh. Itu gue ikhtiar. Dan akhirnya gue mantep untuk keluar. Alhamdulillahnya gak tahu kenapa, pertama ada perasaan lega. Kedua, gue mendapatkan rezeki lain dalam bentuk lain, yaitu waktu bersama anak-anakku. Ibadah jadi lebih enak, hubungan sama keluarga juga lebih enak gitu. Simpelnya adalah hidup berasa lebih plong, lega, merasa lebih balance. Kata kuncinya adalah hidup lebih balance. So gue gak pernah menyalahkan istikharah gue yang pertama. Hidup itu kayak jalan gitu. Ada banyak cabang dalam hidup. Awalnya mungkin kayak, aduh kenapa kemarin begini, kayak labil gitu loh. Tapi gue ganti dengan kata-kata alhamdulillah. Ketika gue bisa ngomong alhamdulillah, Allah ilhamkan gue tuh bisa mikir gini. Ya Allah terima kasih sudah dikasih waktu 7 bulan ke belakang untuk belajar dari perusahaan ini. Untuk belajar jangan kayak gitu. Untuk belajar, astagfirullah kaget. Jadi paksain dulu bilang alhamdulillah, nanti Allah ridho, nanti Allah bukakan pemahaman kamu untuk bilang alhamdulillah. Karena apa? Setiap takdir yang sudah terjadi itu adalah yang terbaik, itu pilihan Allah. Tinggal yang ke depan, lu usahakan lagi dengan tetap takwa sama Allah, tetap bilang alhamdulillah. Poin paling penting dari istikharah adalah kita ridho sama takdir Allah. Ingat ya, tadi di doa istikharah. Oke?
Lalu yang kedua adalah kita tetap bisa bersyukur. Karena pasti walaupun mungkin kemarin agak nggak nyaman, agak nggak enak ya kan, itu pasti ada pembelajarannya. Dan itu yang gue pakai di perusahaan berikutnya. Ternyata banyak ilmu yang terpakai, banyak mental yang terlatih sebelumnya. Jadi gak ada yang salah dengan prosedur yang kemarin yang lu lakuin. Ketika lu punya keinginan, lu istikharah, lu berikhtiar sesuai keinginan lo, lu jalanin takdir, lu ridho, lu bersyukur. Udah, berarti lo udah di jalan yang benar. Dan gue pernah di sisi lain ketika gue punya keinginan ya. Ketika gue punya keinginan, gue udah istikharah ya kan. Dan gue juga udah ikhtiar agar bisa menuju ke apa yang gue inginkan, dibarengi dengan istikharah tentunya. Tapi qadarullah, alhamdulillah tuh Allah gagalkan. Jadi waktu itu gue gak jadi masuk ke sebuah perusahaan yang mana tuh udah gue pengen banget lah intinya. Tapi Masya Allahnya ternyata itu yang terbaik. Tetap itu yang terbaik. Waktu itu gue gak tahu ketika gue digagalkan oleh Allah adalah penyebabnya gitu ya. Gue digagalkan oleh Allah, ternyata Allah sudah siapkan ganti yang lebih menenangkan. Ini POV-nya gue ya. Allah gak pernah ngegagalin lo. Allah cuma menuntun lo ke tempat yang lebih cocok buat lo, yang endingnya pasti akan ngebahagiain lo. Akan ada masa dimana lo akan dibuat nyaman dengan diri lo sendiri. Apapun keadaan di luar, kamu tetap tegar, kamu tetap nyaman dan gak akan terpengaruh. Itu akan ada masanya, akan ada usianya. Kalau kamu belum sampai 35 tahun, tenang aja. Itu normal ya. So, la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.